Skandal besar. Erick Thohir membongkar kebenaran di balik timnas Indonesia. Apakah 60% pemain lokal wajib? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Jordi Amat siap bikin kejutan. Strategi jitu redam lini serang Irak demi kemenangan timnas Indonesia. Drama sebelum pertandingan, Shin Tae-yong dilarikan ke rumah sakit jelang duel sengit timnas Indonesia versus Irak. Persaingan panas di timnas. Pratama Arhan terjepit, bagaimana nasib bek kiri Indonesia? Simak ulasan ini secara baik-baik agar kalian tidak salah paham. Wasit Shaun Evans kembali. Saksikan aksi seru timnas Indonesia versus Irak di GBK. Ketar-ketir pelatih Irak sebut lawan timnas Indonesia bakal jadi laga sulit. Sampai berani katakan hal ini. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Skandal besar. Erick Thohir membongkar kebenaran di balik timnas Indonesia. Apakah 60% pemain lokal wajib? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan yang mengejutkan terkait opini yang menyatakan bahwa timnas Indonesia harus diisi 60% pemain lokal. Dalam kunjungan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta menjelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak, Erick memberikan pandangannya. Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Putra Nababan, mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa timnas Indonesia harus didominasi oleh pemain lokal dengan komposisi 60% lokal dan 40% pemain naturalisasi. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI mengenai naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven yang memicu perdebatan panas di publik karena dianggap membedakan pemain timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Erick Thohir tidak sepenuhnya menolak opini Putra Nababan. Ia menegaskan bahwa pemain naturalisasi juga bermain demi kepentingan timnas Indonesia. Opini itu sah-sah saja. Saya kenal baik Pak Putra Nababan, dia tokoh nasional. Sekarang kita sedang memperbaiki citra naturalisasi, pemain yang dinaturalisasi adalah mereka yang berdarah Indonesia, ujar Erick kepada media di SUGBK, Jakarta. Erick menekankan bahwa ada banyak kesalahpahaman terkait naturalisasi. Banyak yang beranggapan naturalisasi kita seperti dulu. Tidak salah, ada pemain U17 dan U20 kita yang orang tuanya dari Afrika, Sudan, tetapi lahir di sini dan punya KTP Indonesia. Jadi mereka adalah orang kita, tambahnya. Erick juga menyoroti bahwa olahraga semakin global dan naturalisasi pemain harus berdasarkan darah Indonesia serta untuk kepentingan tim nasional, bukan klub. Naturalisasi dulu banyak demi kepentingan klub dan ketika dipanggil tim nasional, mereka enggan. Kualitasnya juga tidak standar tim nasional. Ini harus diperbaiki, jelas Erick. Di tengah perdebatan ini, timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di SUGBK, Jakarta pada Kamis besok. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kekuatan mereka, baik dengan pemain lokal maupun naturalisasi. Jordi Amat siap bikin kejutan. Strategi jitu redam lini serang Irak demi kemenangan timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, dengan penuh percaya diri mengungkapkan strateginya untuk meredam serangan mematikan Irak. Dikenal memiliki penyerang berkualitas tinggi, termasuk bintang muda Ali Jassim, Irak menjadi lawan yang menantang. Ali Jassim yang merupakan mimpi buruk bagi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 dengan menjadi top scorer, bukanlah satu-satunya ancaman menurut Jordi Amat. Jordi, pemain Johor Darul Takzim, menegaskan bahwa selain Jassim, Irak juga memiliki winger berbahaya yang harus diwaspadai. Seperti yang saya katakan, mereka punya potensi luar biasa di lini depan. Bukan cuma striker, winger nomor 8 hingga 9 mereka juga sangat bagus, ungkap Jordi Amat. Untuk menghadapi ini, Jordi sudah menyiapkan strategi matang. Ia meminta para pemain bertahan timnas Indonesia untuk bermain dengan kompak dan tidak memberi ruang kepada lawan.
Fokus utama mereka adalah mengantisipasi umpan lambung yang kerap menjadi senjata mematikan Irak. Kami harus bertahan dengan baik dan kompak. Jangan biarkan ada celah di pertahanan kami. Irak sangat bagus dalam crossing, mereka bisa memasukkan bola dengan baik ke kotak penalti. Jadi kami harus ekstra bagus, tegasnya. Dengan semangat optimisme, Jordi amat yakin kekuatan tim yang mereka miliki akan mampu bertahan dan bersaing dengan baik. Sementara itu, duel antara Timnas Indonesia melawan Irak dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis. Pertandingan ini merupakan laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang tentu saja menjadi ajang penting bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka. Drama sebelum pertandingan, Shin Tae-yong dilarikan ke rumah sakit jelang duel sengit Timnas Indonesia versus Irak. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kisah dramatis di balik persiapannya jelang pertandingan penting melawan Irak. Sang juru taktik asal Korea Selatan ini harus dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kesehatan yang tiba-tiba memburuk. Menjelang laga krusial tersebut, Shin Tae-yong merasakan gejala flu yang semakin parah hingga akhirnya ia membutuhkan perawatan medis. Pada Senin kemarin, Shin Tae-yong yang berusia 53 tahun merasakan gejala flu yang awalnya ringan, namun kondisinya semakin memburuk hingga tubuhnya tidak mampu bertahan. Merasa semakin tidak enak badan, ia meminta bantuan tim medis Timnas Indonesia untuk membawanya ke rumah sakit. Iya benar, hanya gejala flu saja. Tapi karena gejalanya cukup parah, jadi saya memutuskan ke rumah sakit untuk cek, kata Shin Tae-yong di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu. Ia menambahkan bahwa di rumah sakit, ia hanya menjalani cek kesehatan rutin. Sebelumnya, banyak yang mengira Shin Tae-yong mengalami stres jelang pertandingan penting antara Timnas Indonesia dan Irak. Tekanan untuk meraih kemenangan cepat agar dapat mengamankan tiket ke babak selanjutnya membuat Shin Tae-yong memikirkan berbagai strategi. Bahkan, ia meminta agar jadwal kick-off pertandingan dimajukan dari pukul 7 malam menjadi pukul 4 sore. Kemenangan dalam pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, tim Merah Putih berada di posisi kedua klasemen sementara Grup F dengan 7 poin. Sementara itu, Irak sudah mengamankan tiket ke babak selanjutnya dengan memimpin klasemen Grup F dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Setelah melalui drama kesehatan ini, Shin Tae-yong menyatakan bahwa kondisinya telah membaik dan ia siap mendampingi Timnas Indonesia dalam laga penting melawan Irak. Kondisi saya sekarang baik-baik saja, tegasnya dengan semangat penuh. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ujian bagi tim, tetapi juga menjadi panggung bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan kepemimpinannya. Persaingan panas di Timnas. Pratama Arhan terjepit, bagaimana nasib bek kiri Indonesia? Simak ulasan ini secara baik-baik agar kalian tidak salah paham. Drama persaingan bek kiri di Timnas Indonesia semakin memanas dengan masuknya Calvin Verdon. Pratama Arhan kini terjepit dan Edo Febriansah harus tersingkir dari persaingan yang semakin ketat. Bek kiri masa depan Indonesia kini dihadapkan pada tantangan besar untuk bermain di luar negeri demi bisa menembus timnas senior. Situasi terkini di sektor pertahanan kiri Timnas Indonesia tidak memberi tempat bagi bek yang masih bermain di Liga 1. Timnas Indonesia yang akan menghadapi Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 memanggil 3 bek kiri dengan tambahan 1 lagi dari jalur naturalisasi. Calvin Verdon yang baru saja menjadi WNI pada Selasa malam adalah nama terbaru yang bergabung. Verdon yang bermain untuk NEC Nijmegen menjadi pemain penting di skuad yang menempati peringkat 6 Eredivisie musim ini. Dengan 33 penampilan serta 2 gol dan 2 assist, Verdon diproyeksikan menjadi bek kiri nomor 1 Indonesia. Sementara itu, Saina Patinama baru saja terdegradasi dari Liga Belgia bersama KAS Open dan Nathan Chu Aon kurang mendapat waktu bermain di Swansea City maupun SC Heerenveen. Padahal keduanya rutin menjadi starter di Timnas Indonesia.
Di luar 3 nama naturalisasi ini, Pratama Arhan tetap menjadi bek kiri terbaik yang dihasilkan sepak bola Indonesia. Ia menjadi andalan di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23. Namun dalam pertandingan terbaru melawan Tanzania, Shin Tae-yong mengindikasikan bahwa Patinama adalah bek kiri utama, sementara Arhan menjadi pelapis. Edo Febriansah yang sebelumnya dipanggil pada skuad terakhir bulan Maret, kini harus rela tersingkir. Arhan menyambut baik persaingan ini dengan sikap positif. Pengalaman bermain di Liga Jepang dan kini bersama Suwon FC di Korea Selatan telah membentuk mental bajanya. Tentunya bagus buat saya juga, bagus buat timnas juga, kata pemain berusia 22 tahun itu. Menurut saya bisa meningkatkan skill saya, bisa berkembang lagi, dan bisa belajar dari pemain baru. Namun ini juga menjadi tanda tanya besar bagi PSSI, mengapa Indonesia memiliki 3 bek kiri naturalisasi tetapi belum memiliki striker murni naturalisasi. Hierarki bek kiri di timnas Indonesia kini adalah 1. Calvin Verdonk 2, Saine Patinama 3, Nathan Chu Aon 4, Pratama Arhan 5. Edo Febriansah persaingan ini tidak hanya menambah drama, tetapi juga meningkatkan ekspektasi terhadap performa tim dalam pertandingan penting yang akan datang. Wasit Shaun Evans kembali. Saksikan aksi seru timnas Indonesia versus Irak di GBK. Konfederasi Sepak Bola Asia telah menunjuk wasit Shaun Robert Evans untuk memimpin laga seru antara timnas Indonesia melawan Irak pada Kamis 6 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan dipimpin oleh wasit yang sudah tidak asing lagi bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Shaun Evans, wasit asal Australia yang bertugas di bawah Federasi Sepak Bola Australia, memiliki sejarah panjang dengan sepak bola Indonesia. Lahir pada 21 Oktober 1987, Evans pernah memimpin beberapa pertandingan penting di Liga 1 2017. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika ia memimpin laga panas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung pada pekan ke-33 Liga 1 2017 di Stadion Manahan, Solo. Dalam kondisi hujan deras, Evans membuat keputusan kontroversial dengan menganulir gol Ezechiel Ndowasel dari Persib pada menit ke-27 dan kemudian menghentikan pertandingan pada menit ke-83. Persija pun menang 1-0 lewat gol penalti Bruno Lopez. Tidak hanya di Liga 1, Evans juga menjadi bagian dari momen-momen penting lainnya. Pada Asian Games 2018, ia memimpin laga antara timnas U23 Indonesia dan Uni Emirat Arab di babak 16 besar, di mana Evans memberikan 2 penalti kontroversial kepada Uni Emirat Arab. Namun, yang paling membahagiakan bagi penggemar sepak bola Indonesia adalah ketika Shaun Evans menjadi saksi kemenangan dramatis timnas U23 Indonesia atas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Pada pertandingan tersebut, timnas U23 Indonesia berhasil menyingkirkan Korea Selatan lewat adu penalti dengan skor 11-10 setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Evans membuat 2 keputusan penting yang menyelamatkan nasib Garuda Muda. Pertama, ia menganulir gol cepat Korea Selatan pada menit ke-7 setelah berkonsultasi dengan VAR karena offside. Kedua, saat adu penalti, ia mengamati bahwa kiper Korea Selatan Park Jong-bum telah melewati garis gawang sebelum Justin Hubner menendang sehingga penalti diulang. Hubner berhasil menyamakan kedudukan dan akhirnya Pratama Arhan menjadi pahlawan dengan menutup laga 11-10 setelah Hernando Ari menepis 2 penalti Korea Selatan. Dengan rekam jejak seperti itu, kehadiran Shaun Evans di laga timnas Indonesia versus Irak tentu menambah antusiasme dan semangat para pendukung. Pertandingan ini dijamin akan penuh kejutan dan momen-momen seru yang tidak boleh dilewatkan. Ketar-ketir pelatih Irak sebut lawan timnas Indonesia bakal jadi laga sulit. Sampai berani katakan hal ini. Pelatih timnas Irak Jesus Casas mengakui bahwa laga melawan timnas Indonesia tak akan mudah.
Irak akan menghadapi timnas Indonesia di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Untuk menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong ini, Irak sebenarnya memiliki modal bagus. Pasalnya, Irak pada leg pertama yang berlangsung November lalu, mereka mengalahkan timnas Indonesia 5-1. Bahkan saat ini Irak berada di atas angin di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Ini karena Irak dipastikan telah lolos ke putaran ketiga setelah menang 4 laga beruntun. Untuk itu, Irak saat ini telah mengemas 12 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Oleh karena itu, Irak sebenarnya sudah di atas angin pada laga melawan timnas Indonesia ini. Akan tetapi Jesus Casas tak ingin menganggap mudah lawan skuad Garuda ini. Pelatih asal Spanyol tersebut bahkan menyebut pertandingan melawan timnas Indonesia ini bakal sulit. Menurutnya, Jordi Amat dan kawan-kawan merupakan tim yang kuat. Untuk itu pertandingan tak akan mudah nantinya. Apalagi timnas Indonesia akan tampil di hadapan ribuan suporternya langsung, sehingga mereka diyakini bakal memiliki semangat lebih besar. Saya pikir besok adalah pertandingan sulit dalam ronde ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena saya pikir Indonesia adalah tim yang kuat, ujar Jesus Casas kepada awak media termasuk Bola Sport. Lebih lanjut, pelatih berusia 50 tahun tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia akan menjadi lawan sulit. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong juga bakal tampil habis-habisan agar bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi jika tim Merah Putih lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia secara otomatis juga bisa mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Untuk itu, Casas percaya timnas Indonesia pasti memiliki motivasi tinggi agar bisa mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Mereka bermain demi bisa lolos kualifikasi untuk Piala Asia selanjutnya, tegasnya. Dengan motivasi tinggi itu juga, Jesus Casas berharap bisa menjalani pertandingan luar biasa nantinya. Bahkan sang pelatih tersebut mengaku akan menurunkan pemain terbaiknya. Hal ini karena ia ingin membawa Irak memberikan permainan terbaiknya melawan timnas Indonesia nantinya. Walaupun mereka sudah aman, tetapi mereka tak ingin main-main. Saya mengharapkan laga yang luar biasa antara Irak melawan Indonesia, kata Casas. Saya juga berharap kami bisa menikmati jalannya pertandingan dan kami akan mencoba memberi versi terbaik dari diri kami dalam pertandingan besok, tuturnya. Keajaiban di GBK. Jay Itzes segera tiba, akankah Shin Tae-yong turunkannya lawan Irak? Berikut ini ulasannya. Kekuatan timnas Indonesia semakin kuat jelang laga melawan Irak pada pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis. Kabar gembira datang dengan segera tiba Jay Itzes di Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa Jay Itzes telah berangkat dari Italia menuju Indonesia pada Selasa malam waktu setempat. Baik keturunan ini melakukan perjalanan dari Milan ke Jakarta dan dengan perbedaan waktu sekitar 5 jam, Jay Itzes diperkirakan tiba di Indonesia pada Rabu siang. Perjalanan udara selama 16 jam dari Milan ke Jakarta tidak menghalangi semangat Jay Itzes untuk segera bergabung dengan skuad Garuda. Meski sebelumnya tidak bisa hadir tepat waktu pada latihan perdana timnas Indonesia pada 28 Mei 2024 karena harus membela Venezia FC dalam perebutan tiket ke Serie A melawan Cremonese pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Akhirnya Venezia FC berhasil menang agregat 1-0 dan lolos ke Serie A musim depan. Dengan tugasnya di klub selesai, Jay Itzes siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Sumarji menyatakan Jay Itzes berangkat dari Milan ke Jakarta malam ini waktu sana kemarin. Meskipun Jay sudah tiba, keputusan apakah ia akan bermain melawan Irak sepenuhnya ada di tangan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini ingin melihat kondisi Jay Itzes terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan menurunkannya dalam pertandingan penting tersebut. Tanpa kehadiran Jay Itzes, Shin Tae-yong hanya memiliki 3 pemain fullback yakni Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari.
Namun dengan keterampilan taktiknya, Shin Tae-yong masih bisa mengandalkan Justin Hubner, Nathan Chu Aon, dan Sandy Walsh yang bisa ditempatkan sebagai pemain belakang. Kita lihat kondisi Jay Itzes bagaimana dan keputusan dari Shin Tae-yong, ujar Sumarji dengan penuh semangat. Kehadiran Jay Itzes memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia dan menambah antusiasme para penggemar sepak bola di tanah air. Pertandingan ini dijamin akan penuh kejutan dan momen seru yang membuat para pendukung tidak sabar untuk menyaksikannya. Erick Thohir siapkan strategi. Bisakah timnas Indonesia amankan tiket Piala Dunia lebih cepat? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan harapannya yang penuh semangat untuk timnas Indonesia agar bisa mengamankan poin dengan cepat dalam 2 laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi 2 pertandingan krusial, yakni melawan Irak pada Kamis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan melawan Filipina di venue yang sama pada 11 Juni 2024. Erick Thohir berharap timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dalam salah satu dari 2 laga ini untuk memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 1 kemenangan saja, timnas Indonesia tidak hanya akan lolos ke putaran ketiga, tetapi juga otomatis mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Jelang laga melawan Irak, Erick Thohir menegaskan pentingnya meraih poin penuh. Tentu target kami melawan Irak dan Filipina adalah mendapatkan poin sebanyak mungkin, terutama 3 poin dalam pertandingan melawan Irak. Lebih cepat lebih baik, ujar Erick Thohir kepada media di SUGBK. Sebagai Menteri BUMN, Erick menilai bahwa memastikan tiket ke putaran ketiga lebih awal akan memberikan waktu yang lebih banyak bagi tim pelatih untuk mempersiapkan timnas Indonesia. Putaran ketiga akan memiliki jadwal yang padat dengan pertandingan yang berlangsung pada Agustus, September, Oktober, serta Maret dan Juni tahun depan. Oleh karena itu, persiapan dari sekarang sangat krusial. Selain itu, Erick Thohir memastikan bahwa venue SUGBK sudah siap untuk menjamu Irak setelah melakukan tinjauan langsung. Kondisi SUGBK bagus dan siap untuk dipakai, jelasnya. Erick juga menyinggung tentang rencana pertandingan di bulan Agustus yang tidak bisa digelar di SUGBK karena Indonesia akan kedatangan Sri Paus. Pertandingan tersebut direncanakan berlangsung di Surabaya. Agustus kita tidak main di GBK karena ada kedatangan tamu negara Sri Paus. Jadi kita akan bermain di Surabaya, kata Erick. Untuk memastikan kesiapan, Erick telah meminta tim PSSI untuk memeriksa kondisi rumput di Stadion Surabaya dan opsi lain jika diperlukan. Sekarang pemerintah sudah renovasi 22 stadion dan banyak stadion yang sudah mendapat lampu hijau dari FIFA. Kita punya banyak opsi, negara ini kaya, tinggal perlu manajemen yang baik, tuturnya dengan optimis. Dengan segala persiapan dan semangat, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik mereka dan meraih kemenangan penting di laga-laga mendatang. Dukungan penuh dari Erick Thohir dan seluruh penggemar akan menjadi tambahan semangat bagi skuad Garuda. Resmi, Calvin Verdonk siap perkuat timnas Indonesia. Apakah ini senjata rahasia melawan Filipina? Proses perpindahan federasi Calvin Verdonk telah rampung. Dan kini pemain keturunan Belanda ini siap membela timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Filipina pada pertandingan ke-6 Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni mendatang. Kepastian ini muncul setelah Calvin Verdonk menyelesaikan proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Segera setelah pengesahan, PSSI langsung mengurus administrasi perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan gembira mengumumkan bahwa FIFA telah menyetujui proses ini. PSSI kemudian mengirimkan surat persetujuan FIFA ke Federasi Sepak Bola Asia pada Rabu, memastikan bahwa Calvin Verdonk sah secara hukum untuk bermain bagi timnas Indonesia. Erick Thohir memberikan apresiasi kepada FIFA atas dukungan mereka. Sejak kemarin,
Banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Calvin Verdonk untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, ujar Erik. Ia juga menegaskan bahwa meskipun keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, Calvin Verdonk sudah siap bertanding saat melawan Filipina. Kehadiran Calvin Verdonk di posisi bek kiri tidak hanya memperkuat lini belakang timnas Indonesia, tetapi juga menambah persaingan sehat di antara para pemain yang ingin membela Garuda. Kini, timnas Indonesia memiliki 12 pemain di posisi defender, termasuk Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Saine Patinama, Nathan Chu Aon, Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Asnawi Mangkualam. Erick Thohir menargetkan bahwa timnas Indonesia harus memiliki 2 kali 11 pemain dengan kekuatan yang merata dan seimbang. Intinya, pemain yang sekarang berkostum Garuda harus serius dan fokus demi mendapat kesempatan membela Indonesia. Timnas hanya untuk pemain yang punya tekad kuat dan mati-matian demi merah putih, tegas Erik. Calvin Verdonk sendiri telah bergabung dengan timnas Indonesia sejak 31 Mei 2024. Meskipun tidak bisa bermain melawan Irak pada laga kelima Grup F, kehadirannya di laga melawan Filipina diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari seluruh penggemar diharapkan akan membakar semangat skuad Garuda untuk meraih kemenangan penting ini.